dari situ saya akhirnya memutuskan switching karir. Saya kalau bahasa dulu saya bilang saya murtad dari ekonomi. Itu. Puyeng nggak, Coach? Tambah puyeng. Lebih puyeng seperti itu daripada teknis. Kalau teknis kan istilahnya kalau ada troubleshoot selesai, udah. Ini masalahnya nggak selesai-selesai. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Halo IT People, jumpa lagi di episode terbaru dari Podnet. Nah, kali ini beda banget ya. Mungkin yang ngikutin channel ini sudah lihat beberapa episode Sapa Coach sebelumnya. Dan tentunya kali ini juga bakalan sama seorang coach yang menjadi salah satu idola nih dari peserta di CrossFit Indonesia, khususnya di kelas CCNA. Mungkin yang udah jadi alumni CCNA udah gak asing sama Coach Jenaka yang satu ini. Yuk, kita langsung aja sambut sosoknya. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Baik, Coach ya. Nah Coach, ini tuh penontonnya banyak banget. Bisa. Jadi mungkin ada yang alumni CourseNet, ada juga yang baru lihat videonya gitu. Mungkin juga ada yang belum familiar sama Coach Joko juga. Jadi boleh kenalan dulu namanya siapa, dan selain ngajar jadi coach itu profesinya ngapain aja? Oke. Halo IT people semua. Perkenalkan nama saya Joko Purnomo. Sekarang selain ngajar di CourseNet, saya bekerja di sebuah perusahaan dan title-nya jadi CTO. Sebagai CTO. Wah, ini pasti obrolannya jadi saya bakal menarik banget ya gitu. Oke, Coach, ini CTO ya Coach ya. Nah, kalau boleh tahu ini biar langsung kick off percakapannya, aku penasaran. Awal mulai terjun ke bidang IT itu kayak gimana sih Coach? Apakah kuliahnya udah dari kuliah di bidang IT atau gimana Coach? Penasaran. Oke. Jadi memang agak unik nih cerita saya untuk waktu awal berkarir di IT. Pertama, kalau kuliah saya itu kuliahnya di bidang ekonomi akuntansi. Waktu kuliah. Jadi nggak ada nyambung-nyambungnya nih sama. Nggak ada nyambung sama sekali. Nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Nah, tapi saya tertarik memang di dunia komputer khususnya waktu itu, karena memang waktu itu kampus saya termasuk salah satu kampus IT juga terkenal. Nah, tapi saya tidak masuk di jurusan IT. Gitu. Tapi teman-temannya orang IT kan gitu. Nah, dari situ belajar IT-nya otodidak pasti. Otodidak beneran? Tidak beneran gitu. Nah, suka doang, suka pakai dan seterusnya, tapi lama-lama ketika sadar bahwa waktu saya lulus kuliah itu saya sebenarnya tidak bisa nanti berkarir di dunia yang saya kuliah itu. Ekonomi akuntansi, karena saya tidak punya, bahasa orang kerennya passion. Nah, gitu. Passionnya nggak ada di situ, jiwanya nggak ada di situ tuh. Tapi kenapa ngambil jurusan akuntansi pada waktu itu? Orang tua. Karena kakak saya akuntansi gitu kan. Jadi saya ngikut aja gitu kan. Ngomong-ngomong, waktu otodidak itu belajarnya dari mana aja tuh Coach? Macam-macam sih. Ada pernah ikut kursus, ada dari teman, buku, majalah, internet. Tapi dulu nggak seperti sekarang lah. Tapi sudah ada waktu itu. Tapi lebih banyak belajarnya itu sama teman-teman gitu, yang di IT juga, dan itu ketertarikannya di situ. Tapi itu masih general IT lah, gitu kan, masih macam-macam kan gitu. Nah, suatu waktu saya punya kesempatan, saya udah pernah training waktu itu HTML, web design, macam-macam tuh. Sampai satu saat saya tanya teman saya, dia ikut training waktu itu di salah satu kampus negeri di Jakarta. Dia bilang, saya ikut training Cisco gitu waktu itu di tahun itu. Apa itu Cisco? Makanan apa gitu? Sebagai anak ekonomi pasti iya kan? Iya kan, Cisco apa gitu kan? Ternyata saya cari tahu dia brand. Brand teknologi gitu kan. Cukup besar juga waktu itu gitu. Nah, saya datang, saya tertarik. Di sini ada banyak alat, banyak perangkat. Nah, dari situ saya akhirnya memutuskan switching karir. Saya kalau bahasa dulu saya bilang saya murtad dari ekonomi. Saya murtad dari ekonomi. Bahasa dulu tuh murtad bukan switching karir. Itu tahun berapa Coach? Itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya? 2000-an. Oke. Nah, ini kan sebagai yang awalnya itu anak ekonomi gitu ya. Kemudian murtad menjadi anak IT. Iya. Itu aku penasaran cara Coach Joko kayak nge-branding personanya gitu, dari yang orang ekonomi ke anak IT itu gimana? Itu pasti sangat sulit. Jadi saya tuh nggak bisa dalam arti apply pekerjaan yang otomatis waktu kalau kita fresh graduate kan harus masukin
akademik ya. Betul. Ya kuliah di mana, jurusan apa dan seterusnya. Itu pasti nggak bisa. Berarti saya nggak bisa apply sesuai dengan keinginan saya, itu nggak bisa. Nah otomatis saya harus punya branding image-nya adalah saya ciptakan dulu dengan saya punya kemampuannya dulu. Ya. Artinya effortnya adalah saya bikin kemampuan saya dulu, punya skill dulu yang baik, dan dari situlah skill saya punya, baru saya terapkan. Saya ketika orang bertanya saya, akhirnya dia kalau mau menawarkan saya pekerjaan, dia nggak pernah nanya saya lulusan mana, kuliah di mana, nggak ada. Langsung bisa A, bisa B, bisa C, nggak gitu. Tapi kayak gitu, kayak misalkan ada event sekarang misalkan ada ini sebagai coach di Coach Indonesia, itu gelar yang dicantumkan kan SE berarti ya? Ada SE-nya ya. Tapi untuk di bidang yang lainnya itu gimana dengan gelar? Ya itu nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Jadi pernah ada isu nggak sih dengan gelar itu gitu? Alhamdulillah sih nggak pernah, karena kadang-kadang saya mana diundang ketika saya pembicara, saya jadi eskom. Saya nggak pernah kuliah eskom, jadi eskom gitu. Tapi memang saya punya title IT-nya itu di waktu di Pascasarjana. Saya ambil master lagi di Pascasarjana. Berarti kalau di gamblangin tuh gelarnya berarti Joko Purnomo SE MMSI. Ya. Menarik banget nih. Oke, Coach. Nah, aku juga sempat ngulik di LinkedIn-nya, gitu ya. Di situ ada tertulis pengalaman sebagai instruktur Cisco. Iya. Itu gimana ceritanya nih? Jadi pengalaman jadi instruktur Cisco itu juga unik. Jadi waktu itu saya lagi ambil training nih, ambil training Cisco, masih waktu itu Cisco Academy itu mungkin sekitar kayak hampir 3 bulan lamanya. Nah, setelah itu waktu masih istilahnya semester pertama itu awal bulan, tiba-tiba tempat saya training itu ngawarin saya untuk training lagi, tapi untuk for trainer. Oke, gitu. Jadi for trainer. Jadi trainingnya bukan untuk jadi murid, tapi jadi trainer. Nah, itu kayak harus lompat tuh. Nah, langsung jam, tapi pertanyaannya kita mau nggak ke challenge nggak tuh? Nah, gitu kan? Ini bisa apa nggak nih? Tiba-tiba kalau habis training kan harus ngajar kan? Sedangkan saya masih murid, tapi harus jadi guru kan gitu. Lompat nih kan gitu. Nah, itu luar biasa, dan waktu trainingnya kalau yang murid 3 bulan, saya trainer cuma 1 bulan. Dan harus udah selesai. Dan itulah mungkin pengalaman yang luar biasa. Saya ketemu orang-orang hebat, karena waktu itu biasanya yang jadi trainer kan yang udah punya pengalaman, yang punya, nah di situ lah belajar banyak. Itu di-push untuk dimana kita melewati limit yang kita punya itu. Oke, pada akhirnya kan sampai sekarang pun Coach Joko itu settle di bidang komputer network ya. Iya. Nah, padahal di bidang IT itu pilihannya banyak banget loh. Betul. Tapi kenapa Coach jatuh cinta ke bidang ini? Waktu itu memang IT kan banyak apa aja bisa, tapi lebih banyak lagi sekarang gitu kan. Cuman saya pengen tahu, jadi saya waktu itu ketika saya sadar, orang itu kan dikenal karena kita punya spesialisasi. Kayak dokter aja kan, yang paling bayarnya paling mahal kan spesialis, bukan dokter umum kan gitu. Nah, ketika saya mau dikenal, berarti saya punya spesialis bidangnya apa nih? Gitu. Nggak mungkin saya jago di semua bidang, nggak mungkin. Itu udah pasti mustahil, gitu kan. Kalau kita pengen memang fokus, artinya fokus di bidang itu. Saya putuskan waktu ambil jadi trainer itu, dan jam itu ya udah, itu lompatan saya untuk saya harus jadi orang spesial di bidang ini, khususnya di komputer network ini ya. Yes, betul. Menarik banget. Nah, ini yang awalnya lulusan ekonomi, kemudian lompat ke bidang IT sampai sekarang jadi CTO. Kok bisa jadi CTO? Ini gimana ceritanya lagi? Kok murtadnya itu makin dalam? Itu. Ceritanya sama. Jadi sebenarnya perjalanannya pernah bekerja di beberapa perusahaan gitu, pernah jadi konsultan juga gitu. Cuman mungkin gini, karena saya punya background ekonomi dan seterusnya, jadi waktu jadi engineer gitu, jadi network engineer, jadi teknisi. Nah, teknisi itu kan lebih ke ya udah setting perangkat dan sebagainya. Itu sudah saya lewatin. Nah, setelah itu saya dikasih kesempatan megang namanya project. Nah, biasanya suatu project itu ada namanya PM, project manager. Nah, disitulah saya mulai manage people, manage anggaran, manage macam-macam dah tuh kan. Project kan kalau udah project manager nggak sentuh teknisnya, lebih ke non teknis. Nah, dari situlah saya banyak lebih ke manage IT, infrastruktur kah, teknologinya kah, tentang perkembangan IT-nya juga sampai sekarang. Jadi abis masuk jadi project manager, masuk ke sebuah perusahaan lagi, pindah itu jadi head
IT division gitu. Nah dari situ udah saya nggak pernah megang teknis sebenarnya, cuman belajar teknisnya itu ketika ngajar. Biasanya orang IT itu susah ninggalin teknis, karena itu kayak mainan gitu dia. Wah seru gitu kan, bisa dari jam berapa pagi sampai berapa pagi nggak selesai. Gitu. Tapi sekarang kan berarti udah nggak megang teknis kan ya? Tapi kayak dari coach Joko sendiri kayak ini nggak sih kayak kadang kangen ngerjain bidang teknis ataupun kayak sesekali terjun juga di bidang teknis itu gitu? Sesekali pernah terjun juga gitu, tapi nggak overall gitu kan. Ya. Biasanya lebih ke istilahnya troubleshoot. Oke, troubleshoot. Gitu. Ada isu-isu aja. Nah, tapi keinginannya masih ada gitu. Pengen tetap memegang teknisnya tetap ada. Cuman kalau kita nggak pernah meregenerasi, kalau udah di level manajemen ke atas itu harus wajib meregenerasi. Kalau kita nggak pernah percaya orang bisa mengerjakan apa yang kita lakukan, nggak pernah jadi tim tuh. Sulitnya di manage orang yang di manajemen kan bagaimana memanage apa yang dilakukan sesuai yang kita inginkan. Nah itu kuncinya bagaimana nih? Ini mumpul lagi ngobrol sama seorang CTO, aku juga penasaran. Day to day seorang CTO itu ngapain aja sih? Yang pasti day to day-nya ngurusin orang, ngurusin people, ngurusin bisnisnya juga gitu kan. Karena kaitannya sama ketika CTO itu berarti kan bagaimana teknologi itu diadaptasi ke perusahaan dan bagaimana teknologi itu bisa support atau sekarang malah jadi pionir untuk kemajuan perusahaan. Oke. Jadi CTO itu harus melihat dari semua aspek teknologinya, baik dari people-nya, baik dari sisi teknisnya dan non teknisnya itu harus dilihat. Gitu. Puyeng nggak coach? Tambah puyeng. Lebih puyeng seperti itu daripada teknis. Kalau teknis kan istilahnya kalau ada troubleshoot selesai, udah. Ini masalahnya nggak selesai-selesai. Oke, menarik. Nah, selain jadi CTO, Coach Joko juga jadi coach di CoreSnet Indonesia. Seperti yang tadi aku sebutin. Ini aku juga penasaran. Udah jadi CTO, kenapa bisa sempet-sempetnya ngajar jadi coach di CoreSnet Indonesia gitu loh, Coach. Itu awalnya gimana? Awalnya sebenarnya nggak sengaja. Jadi waktu itu di tahun 2019 atau 2020 waktu itu kita kalau nggak salah pandemi kan. Jadi waktu itu dengan kesibukan saya sering bolak-balik ke negara tetangga gitu kan. Nah itu saya nggak bisa lagi pergi karena memang ada pembatasan orang pergi keluar kan. Nah otomatis waktu itu sebelumnya saya sudah apply nih, iseng apply ke sini dan interview juga sama Ko Alvin dan diterima gitu kan. Cuman waktu mau ngajar saya lagi di sana, jadi kelasnya di hold dulu. Waktu itu pending ya kelasnya? Pending sampai saya pulang baru saya ngajar waktu itu. Okay. Dan sejak itulah saya mulai mengajar di CoreSnet nih, gitu. Dan saya lihat memang CoreSnet punya punya energi yang positif untuk bagaimana orang bisa mendapatkan edukasi teknologi dengan baik gitu sih. Karena misinya juga 1 juta IT people. Betul banget. Nah Coach, selain jadi CTO ngajar di CoreSnet gitu kan, serunya ngajar nih jadi coach bagi Coach Joko itu apa sih? Oke. Jadi serunya ngajar itu selain mungkin kalau kita nggak akan bilang ngajar itu cuman buat sosial, nggak mungkin, pasti dapat duit juga kan gitu. Iya. Nah selain dapat duit adalah nilai lainnya adalah dari dulu saya ngajar itu punya paradigma bahwa mengajar itu harus berbagi apa yang kita punya gitu. Ketika kita tulus berbagi apa yang kita punya, pasti yang diterima juga tulus kan gitu. Iya benar. Nah jadi sama ilmu juga gitu, masa sama ilmu aja pelit apalagi sama duit kan gitu. Gitu sama ilmu aja gitu. Jadi kalau bisa saya pengen teman-teman yang ikut course ikut training sama saya itu pengennya lebih pinter dari saya. Itu cita-cita saya malah lebih sukses lagi kan gitu. Itu karena nilainya pasti lebih berharga dibandingkan mungkin income yang saya terima, itu sih. Iya, berarti kayak seperti apa yang kita sumbangsikan itu ada gitu ya di seseorang gitu. Betul. Nah ini buat IT people yang pengen belajar sama Coach Tulus. Bukan Coach Tulus, Coach yang tulus nih, Coach Joko. Boleh banget nih daftar di CoreSnet Indonesia. Bisa banget kunjungi di jadwal terdekatnya di www.corestreetnet.com. Nanti bakal ketemu sama Coach Tulus yang satu ini. Coach Joko maksudnya. Coach,
Ini pasti udah beberapa batch ya di Course Net Indonesia karena udah bisa dikatakan lebih hampir 3 tahun atau lebih sekitar segitu. Iya, sekitar segitu. Ada nggak yang sampai sekarang gitu keep in touch sama peserta gitu yang udah misalkan dari batch-batch yang lama gitu? Ada, masih ada. Mereka kadang-kadang berkabar, masih nanya, masih ngajar nggak Pak gitu kan. Terus habis itu dia nanya, kadang-kadang nanya teknis juga. Dia ada project atau apa yang dia lagi lakukan, dia minta saran, pendapat gitu. Itu masih ada. Jadi dan saya tanya, sekarang di mana? Oh, udah di sini. Wah, saya suka, dan berarti dulu apa yang saya minta achieve. Jadi ketika saya ngajar itu, saya selalu bilang ke teman-teman yang belajar, saya tanya dulu, Anda mau ambil kursus ini buat apa? Gitu. Karena apa? Ketika kita punya tujuan, kita mau mencapai apa, itulah nilai yang kita bisa achieve. Tapi kalau kita mau belajar ini nggak tahu, pengen belajar aja, nah itu nggak akan achieve. Berarti harus ada tujuan ya? Ada tujuannya dulu. Biar kayak coach yang ngarahin juga ngerti, oh dia pengen nanti gue support yang ini. Iya juga. Betul seperti itu. Menarik banget nih. Jadi ada nggak kayak peserta ibaratnya muridnya Coach Joko yang sampai sekarang tuh udah kayak sukses banget, yang Coach Joko tahu? Kayak, ada. Dia udah nyampe sini ternyata gitu. Sudah, ada juga yang ternyata sudah kerja di luar negeri juga dan sebagainya. Alumni Coach Net, Coach? Iya. Alumni Coach Net. Iya. Bisa kerja di luar negeri. Coachnya aja kerja di luar negeri. Oke, Coach, last statement atau yang bakal nutupin perbincangan kita pada hari ini. Pesan buat IT people di luar sana yang pengen banget terjun ke bidang komputer network. Seperti kayak Coach Joko ini yang awalnya kayak seolah kayak, kalau aku pribadi kayak impossible banget ya orang ekonomi bisa terjun ke bidang IT. Itu pesan buat IT people apa yang Coach Joko sampaikan? Oke, pesan buat IT people pertama adalah ketika Anda menentukan karir yang Anda inginkan, ingin Anda bangun, pasti Anda punya dream dulu nih, kan gitu. Pertama kita punya dream, kedua dream nggak cukup, harus punya tujuan, misinya apa, caranya gimana, gitu kan. Nah, artinya sebenarnya siapapun di dunia ini ketika kita punya tujuan utama dan itu kita lakukan terus menerus gitu, tanpa harus takut bahwa kita nggak bisa gitu kan. Artinya kita harus punya passion yang kuat bahwa suatu saat kita akan mencapai di level tersebut gitu. Kalau kita nggak yakin, bagaimana kita bisa meyakinkan orang gitu. Dream, ya. Dream. Mimpi, tapi mimpinya jangan di kasur gitu. Betul. Target maksudnya. Target. Gitu. Coach, thank you banget sudah hadir di Course Net dan juga ngobrol-ngobrol, kita banyak banget sharing-sharing. Dan buat IT people nih, tadi banyak banget masukan, jangan dari sesepuh IT di Course Net nih, coachnya gitu ya. Banyak banget yang bisa diambil. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. Aku Minet Sahal, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao! Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.